Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Dan di hari yang indah ini, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal, dan menyongsong Tahun Baru 2026. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di akhir tahun ini kita tetap setia, tetap semangat di dalam gemar kita, yaitu membaca Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama, kita boleh belajar, di mana pembacaan kita saat ini di dalam Amsal, Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 16 ya, Amsal pasal 16 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan belajar bersama apa yang disampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saat pagi hari ini kita boleh menggarisbawahi di situ ada satu hal yang penting buat kita. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terkadang kita sebagai manusia, kita merasa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, ataupun apa yang kita perbuat atau yang kita katakan, itu menurut kita sudah betul Bapak Ibu Saudara. Menurut kita sudah bersih apa yang kita lakukan. Tetapi perlu diketahui Bapak Ibu Saudara, sangat penting di sini yang perlu kita pahami, bahwa segala sesuatu Tuhan itu akan menguji apakah perbuatan kita, perkataan kita, pemikiran kita, ya, itu akan diuji oleh Tuhan. Apakah perkataan kita itu tulus, apakah perkataan perbuatan kita itu benar, itu Tuhan akan uji Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memahami hal ini. Coba Bapak Ibu Saudara buka di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Apa terkaitannya ada di sana? Di dalam Lukas pasal 16 ya, Lukas pasal 16 ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kita setiap waktu, setiap saat harus mengkoreksi diri kita. Kita perkarakan hidup kita kepada Tuhan. Apakah kehidupan kita ini betul-betul sudah berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin di mata manusia, kita kelihatannya luar biasa. Di hadapan manusia kita dikagumi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata di hadapan Tuhan, Allah membenci apa yang kita perbuat. Ini yang perlu diwaspadai Bapak Ibu Saudara. Ini penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk memperkarakan hidup kita. Apakah benar apa yang kita lakukan, pemikiran kita, perbuatan kita itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena penilaian diri kita sendiri. Itu berarti kita belajar tentang kerendahan hati. Kita belajar tentang kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu,
di ayat yang ketiganya Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 16 ayat ketiganya, di situ ada hal yang sangat penting terkait serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Artinya di mana di sini serahkanlah apa yang kita mau lakukan, apa yang kita pikirkan, apa perbuatan kita serahkan sama Tuhan. Artinya diperkarakan kepada Tuhan. Tuhan, apakah benar apa yang aku lakukan? Oleh sebab itu, di akhir tahun ini kita harus mencoba introspeksi diri kita. Apakah di tahun ini kita sudah banyak perbuatan-perbuatan kita yang tanpa kita sadari menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita mau serahkan kehidupan kita, perbuatan, pikiran kita kepada Tuhan. Kita menjalin connection selalu kepada Tuhan. Di saat koneksi kita kepada Tuhan, ada hubungan yang intim bersama Tuhan. Di saat perbuatan kita yang kita merasa betul, yang merasa kita sudah lakukan ini benar, nggak taunya ternyata menyakiti orang lain. Ternyata perbuatan kita ini sebetulnya sama Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu, bangun hubungan terus kepada Tuhan. Di saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita terhubung terus dengan Tuhan, sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menegur hati kita di saat kita melakukan sesuatu yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat-sangat penting, sehingga kita lebih peka dengan kuasa dan suara Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hati kita. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di situ dikatakan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, ini sangat luar biasa, di mana hasil kita Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita murni, hati kita tidak ada motivasi yang lain, hati kita betul-betul dikuduskan, hati kita betul-betul hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di situ apa yang kita lakukan itu menjadi berkat kepada setiap orang. Itu akan, apa yang kita ini akan terlaksana. Apa yang menjadi rancangan kita, rencana kita, itu terlaksana. Karena apa? Tuhan menyertai hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tetap belajar, kita tetap setia mengiring Tuhan. Jangan pernah kendor. Kita tahu banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dan biarlah jalan hidup kita betul-betul jalan yang bersih sesuai kehendak Tuhan, bukan karena dari kekuatan diri kita, bukan dari pemikiran kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, ampuni kami. Terkadang kami berpikir apa yang kami lakukan itu benar, baik dalam pikiran, perbuatan kami, menurut kami bersih, tetapi tidak seperti yang Kau harapkan Tuhan. Tetapi kami boleh belajar pagi hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami, perbuatan kami di dalam Engkau, supaya apa yang kami lakukan Engkau buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua.